tingkatan kematian. Nah, jadi orang jasad maksudnya itu, jasad itu akan berbeda-beda sesuai dengan jalan yang orang tempuh. Nah, jalan yang ditempuh. Jadi di dalam Islam itu ada 4 jalan yang harus kita tempuh. Nah, pertama jalan syariat. Nah, jalan syariat, jalan lahiriah. Kemudian yang kedua adalah jalan thariqah. Jalan thariqah. Kemudian yang ketiga jalan hakikat. Yang keempat adalah jalan ma'rifat. Nah, jadi jalan itu ndak bisa masing-masing jalan. Dia mesti harus keempat-empatnya kayak. Ibarat roda empat. Nah, jadi ndak bisa masing-masing. Aku roda lain ngajak, ndak boleh. Dia mesti dari awal tingkatan pertama. Ibaratnya itu 4 tingkat atau 4 kelas. Yang pertama harus kita lalui jalan syariat. Kemudian diperdalam lagi jalan syariat itu menjadi jalan thariqah. Kemudian jalan thariqah diperkuat lagi, dimantapkan lagi menjadi hakikat. Hakikat dimantapkan akhirnya menjadi ma'rifat. Nah, kalau zikirnya itu ada 4 juga zikirnya. Kalau zikir syariat biasanya yang umum dilakukan itu adalah zikir jahar. Zikir yang nyaring ataupun sir, palan. Nah, biasanya kalimatnya la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah zikir Allah. Nah, zikir Allah. Nah, itu zikir thariqat. Nah, jadi sebenarnya apabila orang sampai zikir thariqat bukan berarti dia nanti meninggalkan zikir la ilaha illallah, dia tetap dilanjutkan, cuma ditambah ya, nambah kerajaan. Yang tadi misalnya kabun sawit dena akhirnya kabun limau, nah, ya, nambah. Nah, ya. Jadi zikir Allah. Kemudian hakikat ditambah lagi menjadi zikir hu. Nah, zikir hu. Zikir huwa. Nah, hu itu membahasa kita adalah dia. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, yang maha tunggal. Nah, jadi huwa. Kemudian zikir Nah, jadi barangkali yang nak fokus kita jelaskan adalah zikir Nah, petang jadi Nah, itu kan. Jadi di situ anaknya. Nah, sekarang kita apabila seseorang udah rajin giat dalam berzikir, terutama zikir syariat, maka tubuhnya tetap, kalau dia meninggal, tubuhnya tetap hancur. Setahun 2 tahunnya hancur deh. Cuma yang daan hancur setiap manusia ya, tulang ekor, tulang dogeng. Nah, ia ndak hancur ya Pak. Ia dikekalkan oleh Allah. Nanti kenapa itu membahas kita baneheng. Ketika nanti setelah kiamat kita hari berbangkit, lalu diciptakan lagi kan kita ya. Nah, jadi ruh-ruh kita yang disimpan di suatu tempat oleh Allah, maka setelah kiamat itu nanti kan dihidupkan lagi. Trompet dihidupkan, dibunyikan lagi trompet malaikat Israfil, pop. Jadi ruh-ruhnya beterabangan, masing-masing mencari jasadnya gitu dulu. Nah, itu sisa jasadnya itu. Nah, masing-masing mudah masuk roh dalamnya, krek di situ, berarti itu mulai hidup. Nah, mulai dari kepala hidup sampai ke tangan, sampai ke badan, sampai ke kaki. Nah, cuma
bentuk kita ya sesuai dengan amal ibadah. Ada yang macam nak kara jadi parasnya ya. Padahal dia dolok di dunia bagus lalu. Ada yang macam nak harimau, ada yang macam nak babi, macam nak asu. Kayak dia parutnya besar, macam-macam lah. Dan sempurna nampak penciptaan dia nanti. Tapi kalau dah di dalam surga nanti, dia sempurna. Nah, jadi itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian apabila kita ngamalkan zikir thariqah, zikir Allah, tapi harus gabung la ilaha illallah juga, GBI. Allah juga. Nah, kemudian tubuhnya itu nanti utuh. Jadi utuh, makanya kita tidak heran ada kan tubuh orang yang meninggal ya, utuh kan. Jadi utuh itu tapi dia kering, kurus. Misalnya dia rasa gemuk meninggalnya, rasa tapi dia cuma apabila orang gali puluhan tahun, 100 tahun lebih ya itu tinggal lagi kulit dengan tulang. Kulit dengan tulang. Tapi utuh, dan dimakan oleh tanah. Itu zikirnya mencapai tingkat thariqah. Zikir Allahu. Kemudian yang ketiga, apabila orang mengamalkan zikir zikir nafas, dan sebagainya, maka ia menjadi amalan rutinnya sesuai dengan amal ibadah, maka tubuhnya nanti ia utuh. Walaupun ratusan tahun, ribuan tahun, maka tubuhnya tetap utuh dan gemuk bercahaya. Malah kain kapannya pun tidak hancur, Pak. Sekali orang buka, baru nak meninggal tadi pagi gitu. Yang wajah pun tersenyum. Jadi sian lalu berpuluh-puluh tahun yang terpendam dalam tanah yang tidak ada kopenya hancurnya. Maka itu disebut dengan tubuh yang utuh. Kemudian yang keempat, apabila sudah sampai tingkat ma'rifat, baik amaliyahnya ataupun perbuatannya, akhlaknya ya, sampai tingkatan ma'rifat, ya zikirnya adalah maka tubuhnya ya nanti diangkat oleh Allah. Gaya orang pandam ya Pak, kan masukkan ke yang lahatnya orang kan, masukkan. Kemudian lah kayak di orang tembok. Nah, dah sempurna orang tembok ya, sebenarnya dia di dalam dah kosong Pak. Karena angkat. Yo gimana nih Ben? Dia kan melewati tanah. Ya pandai aja lah hilang. Udah gaya di sini hilang orang. Kan ada hilang di mana Allah amankan di suatu tempat. Jadi itu itulah yang disebut dengan tubuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan orang-orang itu ya bergantung kepada amalannya. Mun kita nak hancur, seperti itulah amalannya. Mun misalnya utuh tapi kurus kering, itu amalannya. Kalau misalnya kita tubuh kita nak utuh, gemuk dan bercahaya, sari kuning orang itu, maka itulah amalannya. Kalau misalnya nak hilang, itu gaya kena pandang hilang. Jadi di situ ada Pak diceritakan amalan, tapi dia sih orangnya biasa-biasa aja. Mungkin karena ridhonya dengan Allah, lalu diangkat tubuhnya. Ia pernah Syekh Jalaluddin Rahmat dia bercerita tentang nekwannya. Katanya nekwannya itu gaya digali kuburannya, baru itu kan dia berdampingan dengan kuburan lakinya itu ya. Itu nekwannya yang itu lakinya ini aki. Itu nak dibongkar kuburan tuh karena nak wilayah kuburan situ nak dibongkar karena nak dibangun ya. Jadi dibongkar untuk dikubur ke lain. Nah, ketika orang keluarganya itu, keluarganya nganokkan gali kubur itu, ada tulang belulang nih akinya. Ketika nyampe ke situ,
baru 2-3 cangkulan nak gali kuburan Nek Wan itu langsung wanginya, tanah jadi wangi. Tuh, wanginya. Kali lihat api yang wangi tuh, dicium gak saang tanah yang wanginya. Macam na pokoknya bukan bau parfum biasa lah. Pokoknya macam na parfum surgawi gitu. Tapi sah pernah juga ciumnya. Nah, pokoknya lain lah gitu. Nah, dah pernah nabak juga tuh. Parfum surgawi aja. Barang indah tadi ya mun bau mayan kan ya dah tahu kita kan, ya mayan nih dah tahu juga. Nah, jadi digali lah sampai akhirnya batas penggalian ternyata kosong Pak. Nah, kira-kira misalnya 2 meter atau semeter lebih digali ternyata tidak ada. Mulyani Aking di sebelahang ada. Nah, itulah yang disebut dengan mati ma'rifat. Jadi tubuhnya diangkat. Walaupun dia barangkali tidak ngamalkan itu. Tapi perbuatannya adalah perbuatan orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu biasanya perbuatannya udah ridho kepada Allah. Nah, mungkin tingkat ridho Pak, walaupun tidak ngamalkan itu, maka ia akan diangkat oleh Allah. Tapi agak ngamalkan itu barangkali makin tajam. Lalu anaknya yang tadi, yang dokter tadi bertanya dengan Maang. Dia kan tidak melihat sejarah Maang, Nek Wannya. Mak, gimana be amalan Nek Wannya? Tang lalu sampai ya no, diangkat oleh tubuhnya oleh Allah dan wangi lagi kuburannya. Apa sih amalan Nek Wan Mak? Si an juga be Nek Wanmu ya biasa-biasa aja. Sembahyang gaya dia juga, puasa ya gaya juga. Apa deh keistimewaan nih? Dasar keistimewaan itu rela terhadap perbuatan suaminya. Perbuatan suaminya. Malah tetangga rumahang ya kebencian dengan perbuatan suaminya ya. Nye tetangga ang bagus kau cara ikan dah pakai pun nanda laki macam dia. Dia mani ndak lah Pak. Ada di rumah nyakiti bini. Salah pun nanda ya dah dia no dibantai dia dan sebagainya. Ndak baik nak anu lah. Kemudian ditinggalkan lama, sekali datang dah bantai lagi. Nah, jadi dipukul tolen. Jadi orang pun di sekitarnya ibu, tapi dia itu tetap rela terhadap iya kan nak suamiku ya. Mana mungkin aku nak nyaraikannya. Nah, kemudian lama-lama lakinya jatuh sakit. Mun sekali sakit lakinya bukan lagi dia jaga lakinya ya. Merawat lakinya bukan lagi cari anu. Orang pun anu, bagus kau tinggalkan tak ada sakit ya. Iya lakiku, nggak mana nak meninggalkannya aku Jadi dia memang si Arnaldo kepenak marahang dandamnya tidak ada. Itulah yang disebut dengan ridho, rela terhadap keputusan atau perbuatan suami. Nah, jadi setelah ya meninggal laki bukan lagi dia sedih ini. Artinya orang, wah baguslah laki meninggal, si anaknya nak kau piara, nak kau rawat, makin nangis deh Pak. Kemudian lambat laun mungkin sadih-sadihnya tadi, akhirnya jatuh sakit dan lama-lama meninggal. Nah, lalu dikuburlah di suatu tempat. Nah, kemudian berapa puluh tahun kemudian tuh ya. Nah, berapa puluh tahun kemudian baru itu nak dibongkar, nak dipindahkan, ternyata jasadnya pun lenyap. Nah, disebabkan mungkin karena dia tadi itu rela terhadap perbuatan lakinya. Nah, ya sebenarnya dalam Islam sah-sah aja. Apabila kita tidak suka dengan laki, tidak suka dengan bini, ya carai, kan gitu ya. Nah, dibolehkan. Nah, tapi kalau memaafkan itu adalah lebih baik. Nah, lebih baik. Nah, itu barangkali memaafkan perbuatan lakinya sehingga berdampak yang positif. Nah, itu. Ya menurut Umaang. Nah, itu memang dah kejadian yang sebenarnya. Nah, ceritakan. Nah, jadi di situ kita akan hubungan menceritakan sedikit akan hubungan kalimat la ilaha illallah, Allah Allah, hu dan ah. Jadi sebenarnya itu ada kaitan dan sebenarnya itu adalah ringkasan dari keseluruhan.
Jadi la ilaha illallah itu adalah lengkap kalimat. Mun diringkas sage menjadi Allah. Mun diringkas sage menjadi hu. Mun diringkas sage menjadi ah. Jadi itu sebenarnya asal mulanya kalimat iya tadi. Coba bisa Bapak bayangkan, bisa Bapak rasakan, mun Bapak ketika mengucapkan la ilaha illallah, agak lama lah misalnya, maka akan berdenyut kata-kata Allah. Terasa Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama pokoknya kerap rutin, maka itu kadang-kadang ada denyutan itu. Allah, Allah, Allah. Walaupun berhenti kita itu masih Allah, Allah, Allahnya di situ. Nah, berarti apabila kita dah berzikir semacam itu, berarti kita diharuskan nih untuk berzikir Allah Allah lagi, tapi harus harus pakai talqin. Nah, senak ngade-ngade. Oh, bis tonggo tong Allah Allah tu tu Nggak boleh ngamalkan Allah Allah itu ditinggalkan. Nah, ini jadi kesukaan betapuk setan yang sebelah ya. Nah, tahu karena walaupun dia adalah datangnya dari Allah, karena kan harus diterima dengan ijazah. Nah, kemudian apabila kita zikir Allah Allah itu Pak nanti dengan baik dan mantap, maka akan muncul kalimat hu akan muncul di dalam diri kita itu, di dalam latifah akan muncul. Nah, apabila kita dah membiasakan zikir hu, maka akan muncul lagi dalam hati kita zikirnya adalah zikir ah. Ya. Zikir itu adalah zikir rahasia. Nah, oke. Sekarang kita jelaskan yang zikir Nah, kalau zikir hu itu dah zikir umum. Nah, hu itu zikir umum. Zikir hu itu sebenarnya zikir asal kita. Asal zikir kita berada di dalam kandungan. Zikir itu deh. Nah, zikir hu ketika terakhir dia keluar bayi, maka zikirnya itu. Nah, zikir bayi itu. Nah, kita berada dalam kandungan zikirnya hu. Karena kita tidak tahu sedang mencari Tuhan. Dia gitu kan. Nah, itu zikirnya kan huwa kan coba mungkin kita dengarkan bayi nangis ya kedengarannya huwa hanya bukan Allah nyendaan ya kucing dalam biasa lama deh nang internet Allah kan dia waktu sembahyang ya. Makilah kintuk payah kita nak cari yang inyan dengan yang bulak yang bulak kopinyan gitu lalah bertanya-tanya kayak kita inyan ke deh bulak lah masa kucing kayak gitu. Nah, payah gitu. Ialah yang disebut dengan dajjal. Dajjal ya, mana di tangan kanan racun, tangan kiri apa gitu enggak tahu kita. Mungkin yang akan datang mungkin payah Pak kita nak mengetahui mana yang benar dalam media kita payah nak payah. Gitu aja dah sadang kita. Dah sadang kita dibingungkan ya kan. Mana yang inyan. Harimau ditenggeeng. Api dan sebagainya macam-macam lah ya. Ular tangkopir besarnya macam nak nage. Nah, jadi tidak tahu mana benar mana tidak. Jadi di situ hu itu adalah zikirnya kita waktu bayi. Nah, apabila kita membiasakan zikir waktu bayi sampai ke dewasa dan meninggal, maka tubuh kita akan utuh. Nah, itu adalah zikir rahasia. Nah, itulah yang nak kita jelaskan Pak, rahasia. Zikir zikir Nah, zikir itulah yang disebut dengan zikir rahasia. Nah, itu adalah salah satu dari nama Allah Pak. Nama Allah. Nah, jadi kalau Allah
Allahu, itu adalah nama ismu zat, nama zat Allah. Allah. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai seterusnya As-Sabur, ia adalah nama dari sifat Allah. Sifat Allah menjadi nama Allah. Itu nah, asal mula zikir itu berasal, kalau kita pecahkan itu berasal dari zikir Allah. Zikir Allah. Allahu. Berarti zat yang maha disembah. Nah, di situ keistimewaan tulisan Allah itu, apabila kita hilangkan satu huruf, masih menjadi lillah. Lillahi. Berarti milik Allah, kepunyaan Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah, milik Allah, untuk Allah. Kemudian kita hilangkan huruf lam awal. Lam awal menjadi lahu. Menjadi lahu. Lahu pun masih tetap miliknya. Itu miliknya. Kita hilangkan huruf lam yang kedua, maka tinggal lagi hu. Hu itulah yang disebut dengan dia. Dia. Kitabuhu, kitabnya dia. Yoh mani Allah. Mangkelah kalimat itu disebut dengan zikir rahasia. Kan zikir rahasia. Kemudian zikir yang terlindung. Ya, yang lindung. Rahasia itu lindung, terlindung. Kenapa dia disebut dengan terlindung? Karena dilindungi oleh lam dan lam. Alif tak kan ada lam alif kan? Itu dilindungi oleh itu ya deh. Lam tu maka dia tidak nampak. Ketika nyebut Allah, maka tidak nampak. Terlindung dia. Ketika dia tidak disebut jadi lillah, pun terlindung. Ketika disebut pun lahu, lindung deh. Disebut lagi hu, lindung juga. Nah, tapi apabila dia lam dan lam itu ditiadakan, maka baru dijadikan alif dan ha, itulah yang disebut dengan nama Allah yang terlindung, rahasia. Nah, kapan dia pernah menyebut namanya? Belum bernama Allah masih. Masih dia lebih banyak menyebut Kalau nama Allah itu, Allahu, itu ketika Nur Muhammad dah tercipta. Nama itu disebut. Baru muncul nama itu. Walaupun dah ada, tapi baru tenar bahasa gitu. Tenar. Karena itu dah berlindung deh. Berlindung. Apabila disebut itu dah terlindung. Terbawa. Nah, jadi kapan dia menyebut kalimat Nah, ketika Allah berencana untuk menciptakan makhluknya. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Ya, kita waktu yang lalu kan. Nur Muhammad. Dari apa Nur Muhammad diciptakan? Dari nur zatnya Allah. Dari nur zat Allah. Nur zat Allah. Dari nur zat Allah. Ya. Jadi pada saat Allah merencanakan untuk menjadikan yang namanya makhluk Allah, yang pertama adalah Nur Muhammad, maka Allah mengucapkan kalimat waktu dia diri seorang kan, masih belum ada segala sesuatu. Yang ada hanya dirinya, lalu dia mengucapkan bahasa kita nyebut diri misal kita nyebut nama kita ya, tapi nama kita yang terlindung, nama rahasia, langsung disebutnya maka muncullah dalam seketika itu Nur Muhammad. Jadi Nur Allah berpisah dengan menjadi Nur Muhammad. Jadi jadilah Nur Muhammad dengan kalimat Setelah
ndak nage disebut nih itu dah terpendam ke dalam tuh. Nah, mun bahasa orang mungkin dulu, mun kita mau tahu, mun nami Allah yang ke-100, nah itulah dia salah satu. Nang lalah-lalah cari ini. Nami Allah yang ke-100. Sebarang nami Allah ke 4.000 banyak. Dulu nang suara dah suah kita yi 4.000 nami Allah. 99 melalah ngapalkannya, ada dia 4.000. Nah jadi di sini. Nah, lalu karena tadi Allah nak menciptakan makhluknya, yang pertama itu adalah Nur Muhammad, maka dari Nur Muhammad lah Allah nanti menciptakan segala sesuatu dan segala isinya. Kita, ruh kita, jasad kita, malaikat, bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, planet, surga, neraka, arasnya Allah dan sebagainya, semuanya berasal dari tetesan Nur Muhammad. Dari tetesan. Membahas orang dulu dari paluhnya. Kalau kita itu dari tetesan Nur Muhammad, orang Muslim itu dari tetesan itu alis. Nah, tapi mun dari tetesan telingnya, dah hayap gitu ya. Dia orang yang durhaka, yang tidak beriman. Mendapat usaha dari telingnya lah gitu ya. Nah, jadi dari situ. Lalu diciptakan. Nah, ketika Allah menciptakan yang lain, ya arasnya Allah dan sebagainya, maka Allah menyebutkan ndak lagi pakai innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi tinggal lagi ya. Maka terjadi. Bawa bertetesan lah keringat dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sebelum dia menciptakan yang segala sesuatu hanya Nur Muhammad aja, maka Nur Muhammad itu setelah dilantik oleh Allah, diketahui diberitahu oleh Allah bahwa dia adalah diciptakan oleh Allah, maka Nur Muhammad itu bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tidak pakai asyhadu Nindaan, tapi dia asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dia pakai nama zat Allah. Nah, itu baru populer nama Allah itu. Setelah munculnya Nur Muhammad. Nah, baru populer. Dia ngapain itu nanti disebut kan itu terlindung di situ. Dah terangkum di dalam itu ya. Allah. Nah, jadi apabila kita betul-betul mengamalkan itu nanti, maka tubuh kita itu menjadi lebih istimewa, diangkat oleh Allah. Kalau kita ngamalkan Allah yang itu cuma hanya utuh tapi kurus kering. Nah, jadi itu Pak anaknya. Tidak salah dulu kita ijazahkan tuh ya. Iya. Nah, langsung kami ijazahkan nanti Pak ya. Jadi kita nak ngamalkannya nanti. Ngamalkannya adik yang 44 tetap Pak diamalkan ya, yang 200 100 sih minimal 100 itu. Kalau 100 kali Pak, bukan 100.000. 100 kali. Kalau itu nanti Allah 100 kali, kemudian hu 100 kali, kalau 100 kali. Nah, 100 kali di waktu siang. Mun 100 untuk malam lagi, sami lagi 100 kali. Berarti 800 lah jadi nih. 400 di waktu siang, 400 di waktu malam. Itu selain dari pelajaran anak kita, zikir la ilaha illallah kita, zikir Allah. Nah, di situ ya waktu siang gimana? Mulai dari setelah sholat subuh sampai sebelum sholat maghrib. Nah, laka asar kan maghrib, iya. Laka asar kan maghrib. Nah, jadi setelah sholat subuh sebelum sholat maghrib.
Mudah maghrib kan malam. Nah, kemudian mun malam tuh mulai dari laka maghrib sampai sebelum waktu subuh. Ah, gitu Pak. Ngamalkannya disatukan Pak. La ilaha illallah. Nah, karena mungkin tidak pakai latifah, pakai latifah, maka mundah latifah 7 berarti seluruh tubuh itu berzikir. Bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum, otak, lemak, limpe, empedu dan sebagainya berzikir. La ilaha illallah. Latifah 1 sampai 7 berzikir. La ilaha illallah. Kemudian lakaiyah udah sampai 100 langsung disambung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Langsung Allah. 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 Allah di dalam hati. Nak pakai mulut boleh juga. Allah. 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 Dah laka Allahu. Langsung hu. 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 Hu 100 kali. Laka hu. Nah, dipugekan nih Pak. Hu. Ah. 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 Mudah itu kita diliputi oleh nur Allah. Diliputi oleh nur Allah. Karena kita selalu menyebut nama rahasianya. Nama rahasia Allah banyak. Salah satunya adalah tuh. Nah, untuk mukaang alam nasroh. Cari yang Pak boleh dicatat tuh ya Pak. Nah, boleh dicatat untuk ngamalkannya. Pertama alam nasroh. Alam nasroh. Alam nasroh 1 kali. Kul huwallah. Kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Kul huwallah. Nah, 3 kali. Kak baca istighfar. Istighfar. Kak baru solawat. Dah. Ila hadrati. Tetap nanti ila hadrati kan laka alam nasroh sekali, kul Allah 3 kali. Ngapain 3 kali? Karena kalau 3 kali kita baca sami dengan membaca 1 Al-Qur'an. Nah, kan lumayan deh. 3 kali dah tamat kita baca. Lumayan. Tapi usah dia pokok ngamen dan lagi ya, baca sampai habis. Susah, enggak boleh. Lalu nak ngambil kul Allah tolen nah. Itu kayak istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Kati astagfirullahal ghafurur rahim pun boleh. Kemudian sholawat Nabi nang biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Laka baru itu la ilaha illallah. Nah, ketika kita membaca la ilaha illallah, maka artinya itu aku lebur pada apaan Allah. Anggan dia nang. La ilaha illallah. Dalam hati entah 5 kali atau 10 kali kita membaca la ilaha illallah, maka kita langsung membaca dalam hati aku lebur pada apaan Allah. Ketika kita membaca Allah, Allah, Allahu, maka dalam hati kita aku lebur pada asma Allah. Ketika kita membaca hu, maka aku lebur pada sifat Allah. Tapi ketika kita membaca maka aku lebur pada zatnya Allah. Berarti kita dah diliputi lebur pada zatnya Allah. Berarti merangkum zat, sifat, asma, af'al. Jadi di sini untuk amaliyahnya. Itu dah ada keterangannya. Nah, jadi itu
Itu amalannya di luar zikir TKN. Di luar zikir TKN. Itulah yang disebut dengan zikir ma'rifat namanya. Zikir af'al, zikir asma, zikir sifat, dan zikir zat. Atau itu zikir syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tuh payah nak cari untuk payah. Payah ibarat cari mun ya ndak dicari. Nah, mudah dicari ada di juga. Payah cari barangnya ndak lalu dicari. Orang berikan pun ditolak mana nak dapat. Nah, jadi itu. Nah, udah bisa dipahami kayak ngamalkannya, Pak? Udah bisa ya? Kalau mundaan paham bisa ditanyakan lagi. Di luar sholat ya. Soalnya mun di dalam sholat betimpa. Apinya mak biak ayap di ayah monong nong. Selama belajar tarekat sopi ndak lalu ingat nak geraje. Laka sholat dah sampai masuk agi ke sholat ye. Laka sholat ye zikir dah masuk agi sholat ye. Bila agi nak cari mangke ayahmu bukan bos nong. Bukan duit datang seorang. Bos tadi datang seorang kan. Duit sawit, duit apa ya. Nah, itu di luar tuh ya. Di luar. Nah waktu sholat misalnya mun siang nih, entah nak waktu duha ke gaya atau nak waktu nak menjelang asar ke gaya pokoknya jauh daripada sholat. Tapi mun ya kita misalnya ndak lalu ngape-ngape umpami kan bisa aja ditamu-tamukan. Laka zikir tarekat langsung zikir ya bisa aja. Mun seandainya kita sibuk dipisahkan. Nah, kalau mun malam misalnya, mun malam kan banyak waktunya laka ise kan. Nak tidur, kayak atau misalnya nak sholat tahajud umpamanya bisa. Nak tidur, pas baru nak ganti 3 kali dah tidur. Baru la ilaha illallah baru dipancing ya kan, masih tetap dipancing gitu ya Pak. La ilaha illallah. Ayo dipancing ya. La ilaha, tidak ada yang disembah melainkan Allah, tetap sama ya. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maujuda illallah. Tapi ketika kita nanti berzikir la ilaha illallah, maka fokus artinya itu tidak ada yang berbuat melainkan hanya Allah. Jadi segala gerak-gerik kita itu dah semuanya Allah yang menggerak-gerakkan kita. Kemudian pada saat kita menyebut Allah, kita semuanya nama apapun yang ada di alam semesta adalah nama Allah. Maksudnya Allah yang memberikan nama. Bukan kita yang berikan nama, Pak. Kita payahan, Pak. Contohlah, bukan kita yang berikan nama. Ada orang mendadak nak minta beri nama kita, anak. Kami lah yang karap biasa. Pak Jai, Pak Guru, anakku lahir, tolong berikan nama, kelalahan cariin. Nah, bukan apa, nak cari yang bagus-bagus sedikit lah. Nak muyak sadul, nak apa, senang juga. Nak cari lalah hasilnya. Belum tempo, cari. Sekali tanggaran keren biasa kan? Itu di. Iya kan rating ada kita kena bari ya. Oleh Allah. Menyak kita tolen kan langsung muncul tolen kan? Nah, muncul. Jadi yang memberi nama adalah Allah. Nah, ketika kita nanti berzikir maka sifat kita itu kita tiadakan. Kita lebur dalam sifatnya Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dan basor. 7 aja sifat Pak. Misalnya lebih. Misalnya sampai 20 sifat kita. Lolok kita. Sifat kidam, terdahulu. Sifat bakok, kekal abadi. Usah ya, senak diambil sifat dia. Nah, ya sifat iya. Nah, ya zat yang maha ya kan. Nah, kemudian ketika kita berzikir maka wujud kita adalah wujudnya Allah. Jadi tidak ada lagi wujud kita, yang ada wujud Allah. Gitu. Tapi saya ngaku wujudku wujud Allah ya bukan. Usah. Pokoknya wujud kita itu berasal dari
Allah, miliknya Allah. Ah, deh. Oke. Nah, dah bisa dipahami, Pak? Nah, kalau udah gantuk dia jelaskannya. Nah, gantuk aja. Ya itu kalau adik kaitan nanti gitu. Jadi adik kaitan. Nah, langsung nano teh. Saya ijazahkan kalau diterima macam nak kita ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah terimaan kalau waktu kita salaman anak salaman. Saya ajarkan dan saya serahkan zikir syariat, tarekat, hakikat dan makrifat kepada Bapak semuanya. Langsung sami-sami saya terima zikir syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Insya Allah akan saya amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin. Dan itu bisa digunakan apapun itu, Pak. Untuk keduniaan pun bisa. Untuk keduniaan pun bisa. Untuk ngobati api dan sebagainya, itu untuk kekebalan, untuk api pun bisa itu ya. Nah, nah deh, itu bisa itu Len. Asal kita yakin dengan menggunakannya, insya Allah bisa. Cuma ia bukan jadi anuan kita kan dia. Nah, bukan nano, tapi mun nak digunakan gayalah menurang zaman ge dulu nak gunakannya nah, gaya, tapi kita ya untuk api juga age gaya ndak age nah, jadi disde cuma untuk lah untuk akhirat untuk bagi kita semuanya. Barangkali kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.